adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, yang masih ingat, aku siapa? Hayo tebak. Ya, aku Mbak Diana. Kembali lagi bersama aku Mbak Diana di pertemuan ibadah GKJ Depok kali ini. Nah, sekarang bagaimana nih kabar adik-adik semua? Semoga kabar adik-adik semua sehat selalu karena Tuhan Yesus begitu baik untuk kita sehingga kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberikan anugerah yang terbaik dari Tuhan. Nah, kali ini kita mau naikkan satu pujian nih untuk Tuhan Yesus. Siapa yang udah siap untuk menyembah Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Mbak Diana nggak dengar suaranya. Tetap semangat ya adik-adik, kita akan memulai ibadah ini dengan angkat satu pujian yaitu dari Terbit Matahari. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah pada pagi hari ini, berkati supaya dari awal, pertengahan, hingga akhir kami bisa beribadah dan lingkupilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga teman-teman kami yang lagi sakit ataupun keluarganya ataupun saudaranya ya Tuhan Yesus, supaya lekas sembuh ya Tuhan Yesus. Berkati juga supaya COVID-19 ini cepat berakhir, supaya kami bisa berkumpul dan beribadah bersama-sama di gereja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diceritakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang.
Baiklah anak-anak, tiba waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan pada ibadah minggu ini. Kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita sudah diberikan berkat, makanan yang sehat, pakaian yang nyaman, rumah tempat tinggal kita juga yang nyaman. Itu semua adalah berkat Tuhan melalui kedua orang tua kita. Anak-anak, untuk persembahannya seperti biasa, selama kita masih beribadah di rumah, kita akan kumpulkan persembahan kita masukkan dalam amplop, kemudian kita titip kepada mama papa, nanti mama papa yang akan menyampaikannya ke gereja. Begitu ya, seperti biasanya. Untuk mengiringi persembahan kita akan memuji Tuhan, aku bawa dan beri persembahan. Untuk doa persembahan, teman kita Kinan yang akan pimpin kita di dalam doa. Silakan Kinan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini semoga berguna untuk pelayanan gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita angkat satu buah lagu, Ku Ingin Mendengar Suaramu. Diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Semoga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Halo adik-adik semua,
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, sekarang Mas Renhat ingin bercerita mengenai mengatasi rasa takut. Tapi sebelum itu, Mas Renhat mau membacakan Alkitab ya, yang ada di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anak-anaknya, dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing," sahut Yakub. "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" sahutnya. "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu," tapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Penil, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Ya, untuk kali ini Mas Renhat ingin bercerita mengenai mengatasi rasa takut. Ya, sekarang Mas Renhat mau menyapa nih. Kali ini Mas Renhat membawakan cerita untuk adik-adik di kelas Batita ya, dan juga kelas kecil, kelas besar, dan ada kelas tanggung. Nah, ada di kelas Batita tuh ada Ziel, Andrew, Dominic, halo. Di kelas kecil terus ada Veo, Arga, Philips, halo. Kelas besar Evan. Di kelas tanggung ada Kidung, Dita, dan juga Gracia. Di kelas besar ada Mas Evan, Mas Dito, Mas Semi, halo. Dan juga adik-adik semuanya, selamat mendengarkan cerita Mas Renhat ya. Ya. Nah, untuk mengatasi rasa takut, kita tidak perlu terlalu khawatir ya adik-adik ya. Nah, sekarang Mas Renhat mau kasih contoh nih ya. Coba adik-adik perhatikan ya. Ini apa, ayo? Ini bukan badut ya. Ini ondel, bukan onde-onde ya, ondel-ondel ya. Ondel-ondel ini isinya di dalamnya dikendalikan oleh manusia. Ya, adik-adik ya. Tapi badannya besar memang ya. Tapi ini adalah manusia juga, masnya atau mbaknya di dalam sini. Ini adalah boneka besar, ya. Ini apa yo? Ini bukan kecoa raksasa ya. Ini kecoa ini kecil, cuma karena gambarnya aja ini diperbesar ya. Nah, kecoa ya. Kadang-kadang adik-adik melihat kecoa, aduh, aku takut digigit. Ya, ini kecoa. Lalu, ya ini apa? Ini petir ya. Terkadang kalau hujan deras, disertai angin, ada suara petir yang menggelegar. Duar. Nah, itu suara petir ya. Ya adik-adik. Nah, lalu ini apa? Ya, ini kuburan ya adik-adik ya. Sini batu nisan ya.
Nah, kadang kita juga merasa takut pada suatu yang sifatnya di sini gelap, sepi, ya. Kuburan ini adalah sebenarnya tempat orang-orang yang sudah meninggal dan dipanggil Tuhan. Nah, terakhir ini, ya, seperti yang Mas Renat bilang tadi, ada ondel-ondel dan ini Om Badut, ya. Nah, tuh, halo, ya. Nah, Om Badut ini juga kadang-kadang adik-adik takut, ya. Ya. Nah, di dalam contoh-contoh yang Mas Renat sampaikan tadi, di dalam Alkitab, murid Yesus yang bernama Petrus juga mengalami rasa takut. Ya, di dalam kisahnya di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, di situ bercerita tentang Tuhan Yesus bersama murid-muridnya setelah pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, ya, di sini. Nah, ini Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa, ya, berjalan. Nah, lalu Tuhan Yesus di sini memerintahkan murid-muridnya untuk berlayar ke tengah danau, ya, di sini. Ya, pada saat berlayar tiba-tiba perahunya terombang-ambing oleh ombak dan hujan, ya, hujan deras, ya. Mereka mulai merasa takut. Nah, pada saat itu mereka melihat di kejauhan. Nah, di sini mereka mengira bahwa itu adalah hantu, ya. Iya. Dan pada saat mendekat, ternyata orang yang mereka sangkakan itu hantu adalah Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus menghampiri mereka. Dan salah satu murid Tuhan, Petrus, berkata, "Tuhan, jikalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Di sini Petrus menantang Tuhan, ya, di tengah rasa takutnya dan karena belum yakin. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Datanglah." Ya, di sini Tuhan Yesus, Petrus mencoba untuk berjalan menghampiri Tuhan Yesus. Nah, di sini nih adik-adik perhatikan, ya. Petrus mulai berjalan di atas air, tapi dengan ombak dan angin yang kencang, Petrus mulai merasa takut lagi. Tadi sudah takut karena ombak dan badai, dan ternyata sekarang takut tenggelam Petrus, ya. Karena angin mulai kencang. Tiba-tiba Petrus mulai tenggelam, ya. Di sini, ya, Petrus mulai tenggelam dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. "Tuhan, tolonglah aku." Ya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menolong Petrus terhindar dari tenggelam, ya. Dan pada akhirnya mereka berlayar bersama-sama, naik di atas perahu. Akhirnya kembali lagi ke tepi danau. Angin pun reda, badai pun reda, ya, kembali ke tepi danau. Nah, adik-adik, ya, dari contoh yang disampaikan oleh Mas Renat tadi, ada badut, ada kecoa, ada kuburan, ada ondel-ondel, ya. Terus ada contoh murid Tuhan Yesus, Petrus, ya. Dia juga takut tenggelam, ya. Juga takut kapalnya terbalik bersama-sama dengan murid yang lain. Tapi apa yang dilakukan Petrus pada saat Petrus mulai tenggelam? Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah." Nah, makanya adik-adik, jikalau menghadapi rasa takut, adik-adik apa yang harus dilakukan? Berdoa. Iya, berdoa, ya. Berdoa, "Tuhan, tolong saya untuk mengatasi rasa takut saya." Adik-adik harus tenang, ya. Nah, percaya dan yakin bahwa Tuhan menolong adik-adik semua.
Ya, kan? Karena Tuhan Yesus selalu berada bersama-sama dengan kita. Jadi, perlahan-lahan adik-adik bisa mengatasi rasa takut tersebut. Dan jikalau masih kurang yakin, aduh aku masih takut, terus berdoa. Tuhan Yesus tolong saya untuk mengatasi rasa takut. Itu ya. Terus juga adik-adik jangan lupa untuk selalu meminta saran dari papa mama, ya, bercerita bahwa aku takut ini, aku takut itu, papa mama, aku harus bagaimana, ya. Komunikasi dengan Tuhan dan juga komunikasi dengan papa mama, ya, agar dapat diberikan pengertian yang benar tentang rasa takut yang kita hadapi. Demikian ya, Mas Renan sampaikan ya. Ya, semoga berguna ya. Ya, buat adik-adik semua, terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, adik-adik, papa mama dan semua keluarga. Amin. Syukur hanya kami agungkan buat Engkau, Tuhan Yesus, yang telah memberikan kami kehidupan dan selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Pada hari ini kami boleh berterima kasih karena sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu dan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari Minggu, bagaimana kabarnya? Pasti saya selalu kan setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Tuhan Yesus baik. La
sekarang kami akan menyanyikan lagu A Gift to You. Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, every song I sing, Every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Everything I have, everything I have, all you given me, all you given me, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully. Thankfully, Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sekarang kami ingin menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana tadi setelah kita mendengarkan firman bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Hari-hari kita selalu disertai dan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan bahwa Tuhan lebih baik dari segalanya di dalam kehidupan kita. Setiap Senin sampai dengan Minggu Tuhan menyertai kita. Mari kita puji nama Tuhan.
Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya.